Video ini saya tujukan kepada para polemikus Islam yang selama ini tidak ada berhentinya membuat malu umat Muslim sebetulnya ya. Kasihannya itu sebetulnya adalah terutama umat Muslim ya, karena apa yang mereka lakukan ini sebetulnya kalau mereka sadari betul bahwa apa yang dilakukan oleh Kainama dan juga Aristo beserta dengan rekan-rekannya itu sebetulnya hanya mempermalukan Islam saja. Nah, beberapa waktu yang lalu Ustadz Kainama ini tertangkap basah dia menipu. Loh, kok bisa menipu? Padahal dia ustadz, padahal dia ini seorang berdakwah di tengah-tengah Muslim, padahal dia ini adalah seseorang yang penggemarnya itu banyak. Ya, demikianlah bunyinya kan gitu ya. Nah, dari mana dia ketahuan menipu? Nah, beberapa waktu yang lalu karena dia sok-sokan, biasanya mereka selalu mengatakan, ya kita menggunakan Google kosong, kita menggunakan Google kosong katanya ya. Ya, dan terakhir mereka juga mencoba untuk sok-sokan untuk melakukan uh, kritik teks ya terhadap salah satunya itu terhadap kitab Yohanes ya, kitab Yohanes, dan mereka mengatakan dan bahkan si Kainama mengatakan bahwa ada beberapa ayat yang sebetulnya itu tidak ada di dalam kitab Yohanes, tetapi entah kenapa siapa yang bisa menambah-nambahkan dan dia mencoba untuk memunculkan salah satu terjemahan dari Syria. Terjemahan, tetapi dia pikir itu adalah kitab asli, padahal itu terjemahan bahasa Syria. Nah, inilah kenapa kemudian Pak Mangapul Sagala menanggapi serius ya, apalagi Pak Mangapul Sagala adalah Dr. Mangapul Sagala itu ahli perjanjian lama, perjanjian baru yang secara khusus di kitab Yohanes ya. Dan inilah kenapa Pak Mangapul Sagala menyebut dia ini seorang penipu ya. Dan saya pikir juga kita sudah tahu lah bahwa memang Ustadz Kainama dan rekan-rekannya ini adalah hanya seorang penipu. Tetapi siapa yang mereka tipu? Bukan orang Kristen yang mereka tipu, karena orang Kristen tahu apa yang diimaninya, tahu bagaimana kitabnya itu dibuat, bagaimana kitabnya itu ditulis, dan bagaimana sejarah kitabnya itu ada. Tapi siapa yang dia tipu? Siapa yang ditipu oleh orang-orang yang suka cuap-cuap ini di YouTube? Umat Muslim, umat Islam lah yang mereka tipu. Ya, umat Islam yang mereka tipu oleh kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan itu. Nah, seperti apa kebohongan mereka yang telah dibongkar oleh Dr. Mangapul Sagala? Inilah yang akan kita bicarakan hari ini. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Bukan hanya sekedar sehat saja, tapi luar biasa, diberkati Tuhan, dan berkarya lebih banyak ya. Nah, hari ini kita akan melihat sesuatu yang menarik. Kenapa ini menarik? Karena kebohongan-kebohongan, ya, pemutarbalikan fakta, ya, penggiringan opini sesat yang dilakukan oleh para polemikus Islam, salah satunya Ustadz Kainama. Nah, sebetulnya banyak sekali polemikus Islam ini sebetulnya penyesat ya, banyak mereka ini penipu. Nah, tetapi salah satu yang dibahas di sini adalah Ustadz Kainama ini, dan itu telah mengundang perhatian khusus ya daripada Dr. Mangapul Sagala, yang mana Dr. Mangapul Sagala ini seorang dosen ya, seorang dosen. Dan ini saya akan tunjukkan beberapa video yang secara khusus ya, Pak Mangapul Sagala menanggapi serius apa yang dilakukan ya, apa yang dilakukan oleh Ustadz Kainama ini. Ini saya perbesar Bapak Ibu, dan beberapa video dari Pak Mangapul Sagala ini channelnya Pak Mangapul Sagala di sini. Ya, ini membicarakan tentang Kainama ya, dan dia mengatakan Ustadz Kainama menipu atau botol ya. Kemudian juga Ustadz Kainama nandar menipu Islam, menipu umat Islam ya. Sekali lagi, bukan orang Kristen yang ditipu oleh orang ini, tetapi Islam. Kenapa? Karena ketika mereka menyampaikan informasi yang salah tentang Alkitab kepada umatnya, ya orang yang mendengarkan mereka, karena mayoritas yang mendengarkan mereka, karena mereka Muslim, karena mereka Ustadz, tentu yang tertipu banyak itu adalah umat Muslim, umat Islam. Ya, jadi sebetulnya orang-orang ini adalah orang-orang yang menyesatkan umat Islam sendiri, gitu. Nah, ini bahkan sampai ada beberapa video ya yang khusus misalnya Pak Mangapul Sagala ini menyoroti
menyoroti perilaku Kainama ini yang suka menipu, ya. Ini dibilang Mr. Kainama, stop menipu umat dan sok tahu Alkitab, ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya, ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa memang para teolog kita sudah mulai serius dengan hal ini, ya. Mungkin selama ini saya pernah mendengar Pak Menghapus Segala dia mengatakan bahwa ada beberapa YouTuber yang mengaku dirinya sebagai apologet Kristen. Mereka sepertinya tidak senang ketika para hamba-hamba Tuhan ini, para teolog ini turun juga ke YouTube, ya, dan mereka meminta supaya mereka itu ya berkhotbah aja lah, jadi dosen aja lah. Ya, tetapi saya melihat begitu setelah saya menilai memang penting sekali para teolog kita ini memberi jawaban yang jelas, karena saya memperhatikan ada beberapa juga yang suka sekali sebetulnya berdebat, tetapi hal-hal seperti ini tidak terjangkau oleh mereka, ya. Apalagi misalnya kalau kita berbicara kritik teks, ya, kritik sumber, ya, saya pikir itu tidak tersentuh oleh mereka itu yang katanya jago-jago itu, ya. Nah, jadi sekali lagi terima kasih kepada Pemangga Pusagala dan para teolog kita yang turun tangan untuk meluruskan hal seperti ini, ya. Itu yang selalu saya bilang, cuap-cuap kosong itu tidak berkontribusi pada kekristenan kalau tidak belajar. Nah, makanya kita harus belajar terus. Salah satunya belajar kita dari orang-orang yang sudah menghabiskan waktunya, ya, menelusuri, meneliti, menganalisa termasuk teks-teks Alkitab. Nah, kita sudah tahu Pemangga Pusagala itu adalah seorang ahli Alkitab, seorang ahli Perjanjian Baru, khusus pada kitab Yohanes. Nah, yang dikritisi oleh Kainama ini adalah di kitab Yohanes, gitu, ya. Kitab Yohanes terutama di pasal 14, ya. Di pasal 14 ini saya tunjukkan, ya. Kitab Yohanes pasal 14 ini, ya, ini saya tunjukkan kitabnya Bapak Ibu ini, ya. Kitab Yohanes pasal 14 ini dia mengkritisi salah satunya itu adalah di ayat 26. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Karena ayat 26 ini atau Yohanes pasal 14 ayat 26 ini berbicara tentang seorang penghibur yaitu Roh Kudus. Lalu Kainama mencoba menghubung-hubungkan, ya, Muhammad di dalam hal ini. Ya, mereka mengatakan itu nubuatan terhadap Muhammad, itu bukan tentang Tuhan. Lalu kemudian bukan hanya itu, dia mengkritisi bahwa ini kenapa ayat 26 ini panjang sekali, padahal di teks aslinya itu tidak sepanjang itu. Padahal Bapak Ibu yang dia tampilkan itu justru terjemahan dari bahasa Syriak. Ini saya akan tunjukkan, ya. Ini akan saya tunjukkan misalnya. Nah, ini saya perbesar, ya. Nah, dia mencoba untuk membawa teks ini yang sebetulnya ini terjemahan dari bahasa Syriak. Nah, perhatikan Bapak Ibu di pasal 26, ya. Nah, ini mengenai jangan terkecoh. Saya berharap Bapak Ibu tidak terkecoh dengan penomoran ayat di situ, ya. Karena Alkitab itu sebetulnya pada dasarnya ayat-ayat itu yang ditambahkan kemudian, ya. Artinya itu untuk memudahkan para pembaca sebetulnya untuk memahami Alkitab. Tapi sebenarnya itu adalah kitab ini atau kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu awalnya itu tidak memiliki ayat seperti ini, ya, tapi sebuah kisah yang memiliki konteks yang berkesinambungan, ya, tidak terpotong-potong, ya. Nah, kemudian dia merujuk kepada ayat 26 di sini, ya. Di ayat 26 tadi, tapi di dalam bahasa teks Syria itu menjadi ayat 25, ya. Perhatikan di situ bahwa di dalam ayat 25 itu dibilang di sini in their law, ya. Ini perhatikan kursor saya, ya. In their law when blanks comforter blanks unto you. Jadi dia bilang, kenapa panjang sekali di dalam terjemahan bahasa Indonesia, sementara ini pendek sekali dan banyak sebetulnya kata-kata yang tidak ada di ayat 26 itu. Nah, ini adalah salah satu yang dia bilang, berarti, ya, kitab Yohanes ini banyak sekali yang ditambah-tambah begitu, ya. Ini adalah tuduhan Kainama. Makanya Pak Menghapus Segala mengatakan, Kainama, pertama itu bukan kitab asli. Ya, itu terjemahan dari bahasa Syria. Itu yang pertama. Itulah kenapa Pak Menghapus Segala menantang orang seluruh muslim, ya. Dia menantang seluruh muslim, ya. Ada begitu banyak sebetulnya teks-teks yang lebih tua, misalnya Sinaiticus atau yang lain-lain lah, ya.
Ya, yang lain-lain itu banyak sebetulnya, dan dia mengatakan silakan bawa teks-teks yang lebih tua itu, apakah ayat 26 ini hanya terdiri seperti yang ditunjukkan ini, karena yang ditunjukkan oleh Kainama di teks ini itu adalah sebuah terjemahan yang lebih muda gitu loh. Ya. Nah, yang kedua adalah bahwa orang Kristen sudah tahu itu, bahwa di antara terjemahan-terjemahan itu ada yang disebut dengan varian. Ya, itulah makanya orang Kristen itu bersahabat dengan yang namanya kritik teks. Kita tidak takut dengan kritik teks. Itu adalah sahabat orang Kristen. Itu sahabat orang Kristen untuk menemui, untuk mengemukakan ya seperti apa sih sebenarnya, apa sebetulnya yang betul-betul tertulis di dalam kitab ini. Nah, itu sebetulnya tujuan dari kritik teks itu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat variannya, ya mungkin, ya, dan bukan hanya mungkin, ya, apa yang kita temukan adalah dari sekumpulan manuskrip-manuskrip yang kita miliki, bahwa varian itu ada, ya. Contoh seperti ini di dalam terjemahan Syria ini, kita melihat misalnya ada kata-kata in the row blanks, ya, titik-titik, when, titik-titik, comforter, titik-titik, unto you. Nah, bagaimana kita menemukan ada kata-kata yang hilang itu? Tentu kita membandingkannya dengan terjemahan yang lain. Terjemahan yang lain dong. Lalu itu kemudian kita gabungkan, ya. Dan kemudian kita bisa melihat secara keseluruhan apa sebetulnya isi, ya, secara utuh dari ayat yang dimaksud. Nah, berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran Kainama. Oh, ini sudah ditambah-tambahkan kemudian, gitu ya. Nah, itulah makanya Pak Menghapus Segala dia mengatakan ini Kainama ini penipu. Ya, penipu, ya, tidak lebih dari penipu, ya. Nah, dia tidak tahu bagaimana menganalisa teks, ya. Bahkan dia tidak tahu bagaimana Alkitab itu diterjemahkan dan bagaimana itu dikanonisasi dan bagaimana macam-macam, ya. Nah, kemudian kita orang Kristen, sekali lagi kita tidak bermasalah dengan varian. Kenapa? Karena orang Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Alkitab itu tidak ada varian. Perhatikan ini. Perhatikan bahwa Alkitab itu sudah diterjemahkan. Ya, sudah diterjemahkan di dalam berbagai bahasa. Ya, di dalam berbagai bahasa dan di dalam banyak manuskrip, ya. Baik di dalam bahasa Yunani, bahasa macam-macam lah, ya. Bahasa Ibrani, macam-macam, ya. Dan kita tidak menolak varian. Justru varian-varian itu membantu kita untuk menelusuri sekali lagi yang mana sebetulnya yang betul-betul teks aslinya. Dan kita lebih banyak sebetulnya menitik beratkan yang mana teks yang paling tua. Ya, berbeda misalnya apa yang dilakukan di dalam Islam. Mereka tidak memperlakukan Al-Quran itu dengan kritik teks. Mereka memperlakukan Al-Quran itu berdasarkan perawi-perawinya itu. Ya, mereka lebih percaya kalau yang meriwayatkan misalnya suatu ayat itu adalah seseorang yang mereka anggap itu seorang yang jujur, seorang yang dapat dipercaya. Padahal di dalam keilmuan, di dalam dunia yang sudah maju ini, para ahli-ahli, ya, para sejarawan tidak pernah menganggap hal seperti itu sebagai sesuatu yang dapat membuktikan kebenaran, sebagai kebenaran untuk membuktikan sumber tulisan tersebut, ya. Hanya di dalam dunia Islam saja itu berlaku, ya. Tetapi Alkitab sudah melewati itu, bahkan ketika Alkitab ini dikritisi oleh para orang-orang liberal, terutama sejarawan-sejarawan, ya, oleh sejarawan orang-orang Barat terutama, ya. Dan Alkitab telah melewati hal itu. Itulah makanya varian-varian itu tidak bermasalah bagi kita. Kita sudah tahu, ya. Nah, yang membuat klaim bahwa adanya varian itu artinya bukan dari Tuhan, itu justru sebetulnya dari Islam sendiri. Ya, ini saya akan bukakan. Nah, kita lihat ini, ya. Ini saya tidak perlu memutarkan apa yang disampaikan oleh Pak Menghapus Segala di sini, ya. Tetapi Bapak Ibu sudah tahu ini tadi yang disampaikan oleh Pak Menghapus Segala secara singkat, ya. Nah, kalau kita lihat, ya. Kalau kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh Pak Menghapus Segala ketika dia membuat video selanjutnya, ya, dia juga secara khusus dia mengatakan bahwa inilah yang dikritisi oleh Kainama itu, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini, ya. Salah satunya itu adalah ketika yang paling lucu menurutku, ya. Ya, yang paling lucu itu misalnya
kita baca di poin 3, ini Pak Mangapul Sagala sudah membuat ringkasan apa yang disampaikan oleh Pak Kainama itu ya. Dibilang masalah Syriac Bible Translation yang dijadikan pegangan, ini asli, tidak ada kata Roh Kudus, pendek. Nah, inilah argumen-argumen yang dikemukakan oleh Kainama ya. Itu dia katakan karena terjemahan itu pada ayat 26 ada beberapa yang kosong, titik-titik. Hal seperti ini biasa dalam beberapa terjemahan dan fragmen bahkan naskah. Tetapi bagaimana memahaminya? Nah, ini yang dipertanyakan kembali oleh Pak Mangapul Sagala. Kainama, kalau kamu nggak tahu apa-apa, jangan menipu. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, ini di bagian keempat, ini yang paling lucu ya. Ini dibilang adalah masalah papirus P52 ya, dan Kainama juga menunjukkan papirus yang P52 ini. Papirus P52 ini adalah sebuah potongan atau sebuah fragmen kitab Yohanes ya, kitab Yohanes ya. Dan itu sebetulnya besarnya papirus P52 ini hanya sebesar kartu kredit atau kartu ATM lah, kartu ATM. Itu sebetulnya besar, tetapi pengaruhnya itu besar sekali karena itu setelah ditelusuri itu menunjukkan bahwa seluruh kitab-kitab ya, seluruh penulisan kitab-kitab yang kita miliki itu di dalam Perjanjian Lama itu membuktikan bahwa semuanya itu ditulis pada abad pertama karena Yohaneslah rasul yang paling akhir ya, Yohaneslah yang paling terakhir meninggal, yang meninggal pada tahun 101, dan itu artinya ya, kitab Yohanes itu ditulis sebelum tahun 101. Maka seluruh kitab-kitab yang lain itu bisa diasumsikan ditulis sebelum Yohanes meninggal. Ya, atau setidaknya sebelum atau bersamaan dengan kitab Yohanes ditulis ya. Makanya kita sangat yakin kenapa semua isi dari kitab-kitab Perjanjian Baru itu ditulis pada abad pertama semuanya ya. Tidak seperti kitab sebelah ya, tidak seperti kitab sebelah yang tidak diketahui asal usulnya, yang tidak diketahui kapan dikumpulnya, lalu tidak diketahui kenapa dikarang-karang demikian ya. Bahkan ada kitab dongeng masuklah, ada kitab anta beranta masuklah, ada puisi orang masuklah. Nah, itu berbeda sekali. Nah, kalau kitabnya Perjanjian Baru itu jelas ya, jelas. Nah, ini perhatikan di sini ya, masalah papirus P52 yang pendek ya. Mengapa mempertanyakan Injil Yohanes keseluruhan dan mengatakan bahwa seharusnya Injil Yohanes adalah pendek, sependek P52. Nah, ini adalah salah satu kebotolan yang menurut saya ini sudah akut ya, udah akut karena memang dia nggak paham apa-apa ya, tidak paham apa-apa sebetulnya signifikansi dari papirus P52 itu. Dan dia hanya mengatakan, berarti Injil Yohanes itu hanya sekedar P52. Oh, tidak demikian dong. Ya, tidak demikian. Ya. Nanti kalau kita bilang nanti berarti Al-Quran hanya sebesar apa misalnya, sebanyak, nanti kita lihat lah ya, seperti apa nanti, kalau ada waktu nanti kita akan lihat bagaimana Al-Quran itu pada awalnya ya. Tidak ada yang Al-Quran yang utuh ya pada awalnya. Apalagi di abad pertama itu nggak ada Al-Quran yang utuh. Jadi jangan sok-sokan, Muslim itu jangan sok-sokan. Jangan terlalu besar mulut ya. Nah, ini perhatikan yang nomor 5 ini. Ini menarik ini dan saya pikir di antaranya semua itu adalah yang paling lucu di antara argumen yang pakai nama. Dibilang di sini soal studi kata dari concordance buat apa? Apakah concordance ini mengacu kepada pribadi? Sekiranya benar bahwa tidak ada kata Roh Kudus, tapi apa yang ada adalah Roh kebenaran. Dari mana menyimpulkan bahwa itu adalah Nabi Muhammad? Apa dasarnya? Spekulasi gitu ya. Nah, ini yang saya bilang bahwa ini adalah klaim-klaim spekulasi yang dilakukan oleh Muslim ini, terutama Ustaz Kainama ini. Inilah yang saya katakan bukan hanya Pak Mangapul Sagala yang mengetahui ini, tapi kita sudah semua tahu. Ustadz Kainama menipu umat Islam dengan mengatakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam atau kata Roh Kudus yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 ya, dengan argumen-argumen yang tidak masuk akal, lalu dia mengatakan itu kepada Muhammad. Ini penipuan terbesar saya pikir ya di abad ini, karena sudah begitu sangat jelas. Kalaupun itu tidak ada kata Roh Kudus, kalaupun itu misalnya tidak ada kata Roh kebenaran di situ, kenapa kamu simpul-simpulkan bahwa itu adalah Muhammad? Nah, memang kebotolan itu kalau diakumulasi semakin lama semakin besar ya, dan bisa juga berkerak ya kan gitu ya. Nah, tapi itulah, biarlah mereka itu demikian ya. Tugasnya kita kembali belajar terus dan kemudian mengingatkan para muslim jangan mau dibotoli ya, jangan dibotolkan oleh
oleh keanehan Ustadz Kainama, dan berhentilah ya, berhenti untuk mendengarkan hal-hal yang tidak benar. Itu yang sebetulnya selalu saya ingatkan kepada para muslim ya. Ya, perhatikanlah siapa yang Anda dengarkan. Perhatikan dari mana informasi itu berasal ya. Kalau kalian tahu bahwa ini orang ini nggak jelas ini ya, dia cuma cari sensasi saja ini. Pikirkanlah. Ini bukan masalah main-main ini coy. Ini masalah keselamatan jiwamu ini. Ya. Ini masalah keselamatan jiwamu ini. Bayangkan ini Kainama ini berani menipu padahal dia menipu tentang keselamatan jiwamu. Halo? Halo? Kan gitu ya. Perhatikan itu, muslim, aduh. Kamu pikir ini apa namanya itu lebih tidak besar signifikansinya di dalam hidupmu. Nah, lucunya ini perhatikan ini Bapak Ibu ya. Lucunya ya Kainama atau si Aristo lah ya. Aristo itu mencoba untuk membela si Kainama ini ya. Dia mencoba untuk membela Kainama ini. Dia mengatakan Kainama itu tidak menipu. Itu pada dasarnya ya, mereka mau membuat video ya. Dia bahkan ada video sebelumnya dia bilang meluruskan tuduhan Dr. Mangapul Segala Ustadz Kainama menipu umat Islam ya. Ini ada video mereka. Nah, kenapa? Ya, mereka bahkan ngamuk-ngamuk. Mereka tidak terima ketika mereka dibongkar ya. Mereka tidak terima ketika kebohongan atau penipuan yang dilakukan oleh Ustadz Kainama ini dibongkar oleh Dr. Mangapul Segala. Lalu bukan hanya sekali, bahkan hari ini mereka akan berencana untuk membuat sesi live juga ya. Lucunya orang ini tidak punya malu. Sudah jelas-jelas ketahuan kebohongannya masih juga dipertahankan. I have no idea ya kenapa orang-orang seperti ini masih hidup ya di dalam kewarasan gitu ya. Aku nggak ngerti ya. Dan lucunya banyak umat muslim yang memelihara jenis manusia seperti ini. Mereka mau mendengarkan orang-orang, mereka mau mengadopsi, menelan ya, dan memasukkan di dalam hati pikirannya informasi yang disampaikan oleh penipu, yang jelas-jelas penipu. I have no idea. Alright? Jadi ini yang saya pikir, muslim, bantulah dirimu sendiri, selamatkanlah dirimu sendiri, ya, pikirkan yang mana yang harus kamu dengarkan. Oke? Kita orang Kristen, sekali lagi, kita orang Kristen gak ada kami membenci kalian. Tetapi ketika kalian menyampaikan firman Tuhan atau memelintir, apalagi menipu tentang informasi tentang Alkitab, ya, kita meluruskan dong ya. Dan sekarang kalian kena batunya karena kalian ketahuan menipu gitu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya mau mengingatkan ini kepada Aristo dan seluruh umat Islam ya. Saya mau mengingatkan ini, ada satu informasi yang sangat penting mau saya ingatkan. Pertama adalah bahwa perhatikan ini. Ini adalah hal yang pertama mau saya sampaikan. Ini ya. Ini adalah grafik atau gambar tentang carbon date ya, yang berhubungan dengan Quran Sanaa. Oke? Perhatikan ini Bapak Ibu ya. Ini dibilang di sini ini yang ada di Birmingham misalnya ya. Ini perhatikan misalnya manuskrip Birmingham ya. Perhatikan itu. Manuskrip Birmingham itu ya, awalnya itu diperkirakan setelah dilakukan carbon date, awalnya itu diperkirakan mulai dari 570 sampai 640. Itu adalah rentang waktu ya. Ada sekitar 90-100 tahun rentang waktunya. Itu awalnya. Tetapi setelah diteliti ulang, ya, salah satu manuskrip Birmingham itu kemudian diuji di lab di 3 lab berikutnya ya. Di 3 lab berikutnya ternyata umur carbon date-nya itu jauh lebih tua ya. Dan ada yang memperkirakan bahwa manuskrip Birmingham itu justru sudah ada pada abad ke-5 dan bahkan batas atasnya itu pada abad ke-6 ya, atau sekitar tahun 550. Bahkan lebih parahnya itu misalnya kalau kita lihat misalnya yang kalau dicek misalnya manuskrip yang Sanaa misalnya. Manuskrip Sanaa itu bahkan diperkirakan ada pada abad ke-5 sampai pada ya, hanya di dalam rentang abad ke-5 saja. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ini benar. Muslim harus bertanya-tanya di dalam hati. Ya, sebetulnya Al-Quran ini kepada Muhammad kah diturunkan atau sebetulnya kepada orang yang sebelum Muhammad? Atau yang kedua adalah
Jangan-jangan Al-Quran ini sebetulnya bukan diwahyukan kepada Muhammad, tetapi hanya di copy paste dari manuskrip-manuskrip yang sudah ada jauh sebelum Muhammad. Perhatikan ini. Ini sudah ada di abad ke-5. Ya, misalnya manuskrip Sana'a, manuskrip Birmingham itu seperti itu ya. Ini perhatikan ini. Dan ini bukan hanya laporan dari orang-orang Kristen. Muslim sendiri melaporkan hal ini di dalam website-nya. Ya, di dalam website-nya Muslim mereka telah melaporkan hal ini. Ya. Nah, ini misalnya kalau ini perhatikan kursor saya, ini adalah yang warna biru langit ini adalah masa hidup Muhammad ya. Masa hidup Muhammad ketika dia menerima pewahyuan itu dia di tahun sekitar 610 ya. 610 sampai 632, katakanlah begitu ya. Jadi ada sekitar si Umi Rifa mengatakan bahwa Muhammad menerima wahyu dari Allah SWT itu 22 tahun 2 bulan 2 hari katanya gitu ya. Itulah ya, suka-suka mereka lah mengklaim demikian ya. Tetapi itu terjadi setelah tahun 600-an. Nah, ya, mulai dari 610 lah kira-kira ya. Nah, tetapi kalau kita lihat carbon date ini justru manuskrip ini sudah ada sebelum itu ya. Di abad mulai dari bahkan ada yang diperkirakan batas bawahnya itu di abad ketiga, di abad keempat ya. Dan kemudian misalnya ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini kalau misalnya dari 4 lab ini saja mengatakan bahwa manuskrip ini sudah ada jauh sebelum Muhammad lahir. Ayo. Halo. Itu artinya kan Muhammad belum lahir, sudah ada manuskripnya. Silakan mikir sendiri dong. Ini. Nah, itu yang dibilang Pak Tomrik itu. Ya, sudah ada di tahun 400-an lah. Itu abad ke-5, itu awal abad ke-5. Itu sudah ada. Lah Muhammad baru lahir di abad ke-7. Gimana ini? Awal abad ke-7 di situlah baru dia Muhammad lahir abad ke-6 ya, di 570. Tapi dia menerima pewahyuan di abad ke-7, awal abad ke-7. Bagaimana mungkin manuskrip itu sudah ada sebelum Muhammad? Nah, ini sekali lagi saya tegaskan, Muslim, kalau ini benar, maka itu artinya Al-Qur'anmu bukan diterima oleh Muhammad, tapi sudah ada jauh sebelum Muhammad. Artinya apa? Ada 2 kemungkinan. Pertama, bukan Muhammad yang menerima wahyu itu dari Allah SWT, atau kemungkinan kedua bahwa Muhammad hanya mengcopy paste dari manuskrip yang sudah ada sebelumnya. Silakan pikirkan sendiri sampai kamu tidak bisa tidur malam ini. Oke? Ini adalah informasi pertama yang mau saya sampaikan supaya Kainama dan ante-antenya itu sadar diri ya tentang Al-Qur'annya. Dan kemudian tentang keberadaan Muhammad itu sendiri. Oke? Ini biar menarik ini coy. Nah, bukan hanya itu ya, saya mau mengingatkan lagi kepada seluruh umat muslim. Bukan hanya kepada Kainama. Kali ini saya mau mengingatkan kepada seluruh umat muslim supaya tidak mau dibodohi, jangan mau dikibulin, jangan mau dibotolin ya. Kenapa? Kalau kita lihat sejarah ini, perhatikan ini Bapak Ibu. Ya. Berapa sih Al-Quran yang kamu punya? 1. Versinya apa? Versi Hafiz. Versi Hafiz itu adalah versi Hafiz yang ada di kolom ini. Perhatikan yang ada lingkaran warna hitam ini. Dan versi Hafiz itu diperkirakan itu adalah di tahun atau bacaan yang muncul, yang ditulis pada tahun 796. Itu artinya di ujung abad ke-8. Ya kan? Di ujung abad ke-8. Ini bukan versi Utsman. Itu juga bukan versi Utsman atau Ibnu Mas'ud atau Ibnu Ka'ab atau dari Muhammad. Tidak, ya, tidak ada. Banyak muslim mengatakan versi yang kita miliki ini versi Hafiz ya, dan itu dipercaya adalah rasimnya itu adalah rasimnya Utsmani. Oh tidak, silakan aja tonton kajian dari Dr. Munim Siri yang mana itu adalah seorang ilmuwan Islam ya, dan dia mengatakan itu histori hal-hal seperti itu apa yang dipercaya oleh muslim saat ini itu perlu dipertanyakan historisnya. Justru dia pertanyakan apakah benar bahwa Al-Quran yang misalnya yang versi Hafiz itu memang betul-betul dari Utsmani atau bukan. Dan itu sangat besar kemungkinan itu bukanlah dari Utsmani ya, dan tidak ada buktinya juga ya. Perhatikan ini bahwa setidaknya pada awalnya Al-Quran itu misalnya perhatikan di sini ya. Ada berapa ini? Ada berapa versi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, di dalam versi ini saja, artinya mulai dari rentang waktu
777 ya Masehi, itu artinya di sekitar ujung-ujung abad ke-8 sampai awal abad ke-10 itu ada 20 versi Al-Quran. Nah, lucunya kenapa kamu memilih versi Hafiz? Nah, Dr. Munim Siri mengatakan, Dokter, ini coba nanti kalau ada waktu nanti saya akan mencarikan video itu. Sepertinya video ini sudah ditayangkan di channelnya Mr. Gam ya. Mr. Gam itu sudah menampilkan video ini, dan di dalam video itu Munim Siri mengatakan ya bahwa kenapa versi Hafiz ini diterima di seluruh dunia, banyak diterima oleh seluruh dunia, karena pemerintah atau penguasa di Mesir pada saat itu memiliki uang yang banyak sehingga ini bisa diterima di seluruh dunia. Ya, tetap tidak ada yang namanya kritik teks, tidak ada yang namanya untuk melihat yang mana teks yang lebih tua yang bisa dijadikan sebagai sumber yang bisa mendekati Al-Quran itu diterima apakah benar dari Muhammad, apakah dari Utsmani atau kritik-kritik teks yang lainnya, kritik sumber, kritik teks, apalah macam-macam. Tidak ada itu. Tetapi Munim Siri mengatakan itu gara-gara uang orang Mesir banyak pada saat itu mendukung penyebaran Al-Quran versi Hafiz. Hayo, gimana ini? Hayo, gimana ini? Silakan ngamuk-ngamuk sama Dr. Munim Siri. Itu ilmuwan Muslim sendiri yang sekarang ini seorang dosen di US, di salah satu kampus di US. Silakan ngamuk-ngamuk sama dia. Dia kok yang mengatakan demikian. Nah, bukan hanya itu, Muslim jangan mau dibohongi, dan jangan mau dibohongi terutama oleh Kainama. Kalau kamu perhatikan grafis ini, dari 70 versi itu, sekali lagi, kenapa kamu milih versi Hafiz? Versi Hafiz itu berasal dari Kufa. Kufa itu jauh di sebelah utara Mekah dan Medina. Versi Qur'anmu yang kamu hafal setiap hari itu bukan dari Mekah ataupun Medina, tapi dari Kufa. Jangan kamu pikir versi Kufa ini mirip atau sama 100% dengan versi misalnya yang dari Medina atau dari Mekah. Nah, perhatikan misalnya yang kalau dari Mekah misalnya itu justru misalnya versi Wars. Ya, versi Wars ini dipakai misalnya di Maroko. Di Maroko itu justru berasal dari Mekah, atau versi Kalun itu dari Medina. Ya. Dan lucunya kamu memilih yang berasal dari Kufa. Jauh dari Medina Mekah. Kenapa kamu tidak memilih Wars? Kenapa kamu tidak memilih Kalun? Ya, yang notabene itu berasal dari Mekah dan Medina. Yang mana Mekah dan Medina itu kamu percaya bahwa Muhammad berasal dari sana. Tapi ujuk-ujuk kamu memilih versi Hafiz. Nah, itu saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Munim Siri bahwa penyebaran kemudian penerimaan Al-Quran yang versi Hafiz itu hanya gara-gara pemerintah orang Mesir itu banyak duitnya, lalu ya itulah yang tersebar kan gara-gara banyak duitnya bahwa versi Hafiz ini diterima di mana-mana. Hayo. Siapa yang tersesat kalau sudah begini? Ya kan? Nah, perhatikan ini ya, bahwa semua versi ini ada yang disebut dengan namanya itu kan bacaan 7 dan 3 ya, bacaan 3 dan bacaan 7 dan 10 ya. Bacaan 7 dan 10. Bacaan 7 dan 3 ya. Ini bacaan 7 yang dimasukkan itu berasal dari ini ya, yang warna hijau ini 1 2 3 4 5 6 7, dan yang 3 itu adalah yang warna merah ya. Itu makanya terkenal, dan setiap bacaan itu memiliki 2 versi ya. Nah, jadi perhatikan ini Bapak Ibu, 7 dan 10 ini siapa yang memilih ini sebetulnya? Ibnu Mujahid. Sekali lagi, siapa yang memilih 7 dan 10 bacaan ini? Itu Ibnu Mujahid. Kapan dia memilih sebetulnya semua versi-versi ini? Itu pada abad ke-10. Dengarkan ini. Ini dipilih oleh Ibnu Mujahid pada abad ke-10. Pertanyaannya, kenapa Ibnu Mujahid memilih 2 versi dari setiap lokasi ini atau setiap bacaan ini? Kenapa? Pertanyaannya, jangan kamu pikir cuma 2 versi loh. Bacaan ini misalnya dari bacaan Nafi ini lalu hanya muncul 2 versi. Enggak kayak gitu. Tetapi dari semua versi yang ada, dia memilih 2 versi dari setiap bacaan ini. Pertanyaannya, kenapa? Siapa yang memberikan otoritas kepada Ibnu Mujahid pada abad ke-10 untuk memilih bacaan 7 dan 10 ini? Kau jawablah di dalam hatimu. Kau tanyalah sama ustadzmu. Kau tanya sama imammu. Kenapa Ibnu Mujahid memilih 7 dan 10 bacaan ini menjadi bacaan yang dianggap sebagai Al-Quran yang berasal dari Muhammad? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini adalah bentuk-bentuk dari ahruf atau qiraat yang ketika Muhammad meminta Al-Quran kepada Ulul SWT, dia bilang Al-Quran itu diturunkan dalam 7 ahruf. Yang mana 7 ahruf itu? Yang mana? Apakah ini ahruf? Saya yakin bukan. Ini hanya perbedaan versi bacaan doang, ya, versi bacaan doang. Nah, sebetulnya kalau kita pahami ini,
versi ini adalah kalau di dalam kritik teks, ini adalah varian-varian biasa. Ini adalah varian-varian biasa. Tetapi ketika varian-varian itu dianggap oleh banyak muslim, oh kalau banyak varian, kalau ada perbedaan-perbedaan di dalam terjemahan-terjemahan misalnya, maka itu bukan firman Tuhan. Ya silakan terima akibatnya. Ya silakan terima akibatnya. Itu artinya Al-Qur'anmu bukan firman Tuhan. Ya, oleh karena klaimmu sendiri. Nah, gitu dong ya. Jadi sadar diri. Ya, jadi dari berbagai hal ini, saya berusaha membuka cakrawala berpikir kamu muslim. Jangan kamu marah-marah ke saya. Ini sumber-sumber kalian. Ya, ini informasi ini berasal dari kalian. Itu pun ya kita mencoba untuk mengikuti cara berpikir kalian di sini. Inilah bagan ini sebetulnya berasal dari apa? Dari cara berpikir kalian. Dari narasi-narasi kalian semua ini berkembang. Kita tidak ada mengarang-arang, nggak ada. Tapi ini berasal dari narasi-narasi kalian, kita mengikuti narasi yang kalian kembangkan, lalu kita susun di dalam bentuk bagan, dan inilah yang terjadi. Lalu kalian sekarang menuduh orang Kristen, mungkin karena kalian malu telah menerima kenyataan bahwa ternyata Al-Quran itu banyak versi, yang mana itu tidak sesuai dengan klaim-klaim kalian sebelumnya, lalu kalian malu, lalu kalian menuduh Alkitab itu, Alkitab telah dipalsukan lah, macam-macam lah. Nah, jangan begitulah. Ya, milikilah integritas sedikit saja, miliki rasa malu sedikit saja. Oke? Jangan jadi orang botol. Oke? Nah, sekali lagi muslim sadar diri, ya. Sadar diri. Oke? Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya mau mengingatkan di dalam pasal atau di dalam Yohanes ya, Yohanes pasal 14, ya, Yohanes pasal 14 ayat 26 itu dikatakan apa? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini sama sekali tidak ada berbicara tentang Muhammad. Ya. Dari mana ayat ini dihubung-hubungkan dengan Muhammad? Saya ingatkan kembali, muslim dengarkan ini baik-baik. Ini saya sedang berbaik hati ini samamu ini. Ya. Dan saya agak keras ngomong. Dari mana sebetulnya ayat ini dihubung-hubungkan dengan Muhammad? Itu berasal dari terjemahan Al-Quran versi Yusuf Ali. Silakan kau cek terjemahan. Silakan kamu cek terjemahan Al-Quran versi Yusuf Ali. Oke, kalau nggak salah itu di abad ke-13 atau 14 itu ya. Ya, atau kalau nggak salah abad ke-18 kalau nggak salah ya. Terjemahan Al-Quran versi Yusuf Ali. Cari aja di internet. Disinilah dia mengatakan bahwa apa? Bahwa penghibur di sini atau Roh Kudus di sini dihubungkan dengan Muhammad. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa nama Muhammad itu adalah artinya itu yang terpuji. Oke? Nah, yang terpuji itu di dalam bahasa Yunani itu adalah Periklitos. Oke? Nah, Periklitos di dalam bahasa Yunani itu yang terpuji, itu yang dikatakan oleh Yusuf Ali. Nah, karena kata Periklitos ini mirip-mirip sebutannya dari Parakletos, ya, maka dia bilang, maka Muhammad itu adalah Roh penghibur. Kenapa? Karena di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus itu disebut Parakletos. Lalu dia mencoba untuk mengatakan, mirip-mirip tuh Periklitos sama Parakletos, sama tuh mirip-mirip bunyinya. Maka pastilah itu untuk Muhammad. Nah, jangan dibotolin, ya. Jangan dibotolin orang-orang seperti itu. Jangan hanya gara-gara memiliki bunyi yang mirip-mirip, ya. Ada istilahnya itu waktu saya SMA dulu ya, ini dulu coy ya. Saya pernah mempelajari di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada yang disebut dengan kata homonim ya. Kata homonim, jangankan homonim. Ini kata Periklitos dan Parakletos itu penyebutannya saja atau soundnya itu juga berbeda kok. Tapi hanya Islam sendirilah yang percaya bahwa itu Periklitos sama dengan Parakletos. Nah, sekali lagi jangan dibotolin oleh orang-orang seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan oleh Yusuf Ali, ya, kemudian diteruskan oleh Benyamin Keldani. Siapa Benyamin Keldani? Dia itu juga seorang penipu. Penipu yang mengaku-ngaku sebagai mantan uskup. Ya, dia juga mengatakan, itu kata Muhammad itu sudah dimuatkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Dan itulah yang ditelan oleh ditelan bulat-bulat oleh banyak umat muslim. Termasuk siapa? Termasuk Kainama, termasuk polemikus Islam yang lain. Mereka percaya hal seperti itu. Itu semua bohong, penipu. Nah, muslim, ya, saya ini, kenapa saya mengangkat ini? Saya tidak mau umat muslim ditipu oleh ustadz-ustadz yang berbohong, ya.
silakan percaya kepada ustadz-ustadz yang mengajarkan kebenaran ya. Terlepas apakah isinya itu mungkin memalukan atau apa, itu cerita lain. Tetapi bagaimana kisah itu dijelaskan, disampaikan dengan benar, itu yang paling penting. Itulah yang dinamakan dengan integritas. Nah, itu yang kita harapkan. Muslim, pilihlah yang baik bagimu ya. Pilih yang baik, jangan makan makanan yang tidak baik ya.